Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan di istana memenuhi panggilan raja. Ia membungkuk memberi hormat kepada raja yang sedang duduk di kursi kerajaan. Ada keperluan apa Baginda memanggil hamba ke istana? Tanya Abu kepada raja. Raja pun berdiri, menjelaskan maksud dan tujuannya. Aku ingin kau memberitahu semua warga untuk berkumpul di alun-alun kerajaan untuk merayakan malam tahun baru bersama. Abu Nawas berjalan di pasar yang dipenuhi hiasan lampion warna-warni. Lalu ia berhenti dan berteriak. Raja memerintahkan kita berkumpul di alun-alun kerajaan untuk merayakan malam tahun baru bersama-sama. Semua warga bersorak mendengarnya. Sementara itu para pengawal sibuk menghias alun-alun kerajaan dengan berbagai hiasan dan lampion. Tampak raja mengamati suasana alun-alun yang mulai dipenuhi warga dari balkon kerajaan. Warga mulai berkumpul di alun-alun kerajaan, suasana tampak ramai dan meriah. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Ucap raja. Mendengar pidato raja, semua orang bertepuk tangan, penuh sukacita. Suasana kerajaan makin meriah dengan pertunjukan kembang api yang menghiasi langit kerajaan. Suatu hari Abu Nawas berjalan di istana memenuhi panggilan raja. Akhirnya kau datang juga. Aku mendengar kabar beberapa hari ini pasar tampak kacau. Para pedagang merasa ketakutan karena ulah preman yang selalu meminta uang keamanan. Yang mulia tidak perlu khawatir, aku akan menemukan cara mengalahkan preman tersebut. Jawab Abu dengan penuh percaya diri dan membuat para penasihat istana melongo. Segera temukan cara karena aku sangat mengandalkanmu. Perintah raja kepada Abu Nawas. Ia pun duduk memikirkan cara mengalahkan preman ditemani secangkir kopi pahit sedikit manis. Setelah lama berpikir, tiba-tiba Abu tersenyum. Akhirnya aku menemukan cara. Para pedagang pasar merasa bingung. Tampak salah satu pedagang berkata, hanya Abu Nawas yang bisa mengalahkan preman, karena dia orang paling pintar di desa ini. Lalu datanglah preman berbadan besar kepala botak. Mana jatah keamanan pasar untukku? Mendengar suara preman membuat para pedagang semakin ketakutan dengan wajah merah. Abu Nawas datang dan berkata, jangan membuat kekacauan di pasar, biarkan pedagang berjualan dengan tenang. Mendengar ucapan Abu membuat preman tertawa dengan gigi besar sebesar jagung kelihatan. Berani sekali kau memerintahku, apa kau pikir bisa mengalahkanku? Saya Abu Nawas, pria desa yang sederhana. Ucap Abu dengan tenang, lalu ia mengeluarkan boneka laba-laba dan menunjukkan kepada preman. Seketika wajah preman berubah, ketakutan mengkerut seperti badut. Tiba-tiba preman lari terbirit-birit seperti dikejar hantu. Alhamdulillah, situasi kembali seperti semula. Ucap Abu kepada para pedagang. Semua orang bersorak gembira, suasana pasar kembali normal. Suatu hari yang cerah, Abu Nawas hendak pergi ke pasar dengan wajah ceria. Sampailah Abu Nawas di sebuah pasar yang sangat besar. Pasar ini membuatku kagum karena sangat besar dan ramai. Ia pun berjalan melewati pedagang yang sibuk dengan barang dagangannya. Lalu ia masuk ke sebuah toko perhiasan. Tampak Abu terkejut dengan koleksi perhiasan mewah. Silakan dipilih tuan, toko kami adalah toko terbaik di kota ini. Ucap pemilik toko sambil terus merayu dengan wajah sok imut agar Abu Nawas mau membeli. Terima kasih tuan, tapi uangku tidak cukup membeli perhiasan ini. Ucap Abu, lalu ia kembali berkeliling pasar dengan sesekali menyapa orang yang ia temui. Di sudut pasar ia menemukan kotak kecil dan berniat menjadikan kotak tersebut sebagai hadiah. Semoga raja menyukai hadiah ini. Ucap Abu, lalu ia menemui raja yang sedang duduk di aula kerajaan. Raja yang penasaran dengan bingkisan yang dibawa Abu Nawas berdiri. Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Aku membawakan hadiah untuk raja. Lalu raja membuka bingkisan yang dibawa Abu Nawas dan terkejut melihat isi dari kotak itu. Dengan bijaksana raja berkata, Hari ini bukan ulang tahunku, tapi aku ucapkan terima kasih atas usahamu. Abu Nawas pun tersenyum malu karena ia lupa tanggal ulang tahun raja. Karena kejadian tersebut, raja tertawa dengan tingkah lucu Abu Nawas.